Shalom, saudara dikasih Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya. Semoga saudara tetap sehat dan tidak pernah bosan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa juga bisa di-share kepada teman-teman yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, pimpin dan sertai kami, terangilah hati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Lukas 16 ayat yang ke-24. Lukas 16 ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tema kita, jangan sampai terlambat mengambil keputusan. Jangan sampai terlambat mengambil keputusan. Saudara-saudara, perikop Lukas 16, sebenarnya ini dari ayat 19 sampai 31 ya. Yang tadi kita baca hanya ayat 24. Ini merupakan bagian percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Tetapi percakapan itu juga didengar oleh orang-orang Farisi. Yesus yang memanggil murid-muridnya untuk melayani, kemudian terus diajar, diperlengkapi agar mereka memiliki kepekaan, ketaatan, dan kesetiaan. Jangan seperti orang Farisi atau ahli Taurat, para imam yang kelihatan sangat rohani, sangat alim, tetapi ternyata hidup dalam kemunafikan. Mereka gila hormat, mereka membutuhkan pujian, mereka membutuhkan sanjungan yang berlebihan. Dalam kisah ini, Yesus sedang menceritakan tentang kisah seorang kaya dan seorang miskin. Orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, kain halus, dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 19. Tapi bandingkan dengan seorang pengemis yang bernama Lazarus. Dalam ayat 20 ya, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia kelaparan, dia penuh borok, dijilati anjing-anjing. Dan tentu ini adalah dua pemandangan yang kontras. Keduanya pun mati, namun tempat akhirnya berbeda. Orang miskin masuk surga yang digambarkan sebagai pangkuan Abraham. Tentu dia masuk surga bukan karena miskinnya, tetapi karena imannya kepada Tuhan. Ya, lalu orang kaya masuk neraka yang disebut sebagai alam maut yang penuh dengan api yang menyala-nyala. Tentu karena dia tidak pernah percaya kepada Tuhan. Di sana ia menderita sengsara selama-lamanya. Dari sana dia berseru memohon belas kasihan Bapa Abraham. Namun semuanya sia-sia saja, sudah terlambat. Terlambat dalam hal apa? Mari kita perhatikan. Pertama, terlambat memperhatikan sesama yang menderita selama hidup di dunia. Ayat 20-21. Di depan rumahnya, di depan matanya, sudah jelas ada orang yang menderita, yang sakit, yang kelaparan, namun dia tidak peduli sama sekali. Kenapa seperti itu? Karena dia berpusat kepada diri sendiri, berpusat kepada kesenangan pribadi, tidak mau terganggu dan tidak mau diganggu. Kedua, si orang kaya ini terlambat menyadari bahwa kematian berlaku untuk semua orang. Dan di balik kematian ternyata ada kekekalan. Orang kaya ini tidak memperoleh surga karena dia tidak pernah bertobat, tidak pernah beriman sungguh-sungguh. Ketiga, dia terlambat menyadari siapa dirinya. Semasa hidup di dunia, dia begitu sombong, begitu angkuh. Dan bahkan dalam alam maut pun, ketika berhadapan dengan Abraham, ya bapa yang paling kaya dan dihormati dalam tradisi Yahudi, dia pun masih tetap berlagak sombong. Padahal dia sudah berada di dalam alam maut. Dalam ayat 24, dia berkata, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya. Dalam ayat 27, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Dalam ayat 30, dia berkata lagi, tidak Bapak Abraham, bukan begitu. Ini sungguh keterlaluan. Ya, jadi sama saja ya di dunia, bahkan di alam maut, ya ternyata dia masih mau menang sendiri, merasa diri lebih benar, merasa diri bahwa dia masih bos gitu ya. Ini kasihan, terlambat. Keempat, terlambat menceritakan kebenaran kepada keluarga. Sangat menyedihkan karena dia adalah seorang imam. Dia mengerti kitab suci, dia melayani di bait Allah, tetapi tidak memberitakan kebenaran kepada keluarganya, kepada orang tua, kepada saudara-saudaranya selama hidupnya.
Karena di dalam ayat 27 sampai 28, dia memohon supaya ya ada yang memberitakan kebenaran kepada keluarganya. Kemudian di dalam ayat 31, kita lihat di sini, yang kelima ini ya, terlambat percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sebagaimana sebenarnya itu sudah dinubuatkan, sudah dinyatakan dalam kitab-kitab Musa, dalam kitab para nabi. Ya, sehingga ya akibatnya apa? Dia tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kebenaran, dia mati dalam kekekalan. Bukan hanya menderita, tetapi sangat menderita. Nah, saudara, inilah pesan yang perlu kita perhatikan. Pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pesan itu juga berlaku bagi kita sampai saat ini. Ada peribahasa yang berkata, sesal kemudian tiada berguna. Salah masak nasi jadi bubur, menyesal sehari. Salah gunting rambut bisa menyesal 1 bulan. Salah belajar, gagal ujian bisa menyesal 1 tahun karena tinggal semester atau tinggal kelas. Salah memilih pasangan hidup bisa menyesal selama hidup. Tapi kalau salah memilih juru selamat atau tidak pernah berespon kepada kebenaran, tidak pernah beriman kepada Kristus, akan menyesal selama-lamanya dalam neraka yang kekal. Itu ilustrasi, tetapi mari kita pahami maknanya. Kebenarannya adalah bahwa firman Tuhan memang harus diresponi. Siapa yang percaya dan menerima kebenaran, menerima Yesus, maka dia akan memiliki kepastian keselamatan. Jadi, selagi kita masih hidup, masih ada kesempatan, jangan sampai terlambat mengambil keputusan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam kehidupan ini. Tapi kami mau meresponi firman, hidup di dalam iman, hidup dalam ketaatan, supaya kehidupan kami sungguh-sungguh memiliki sebuah kepastian keselamatan di dalam Yesus. Terpujilah Engkau, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan berkati saudara sekalian, tetap semangat. Salam.